untuk pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita mengulang sedikit pembahasan yang kemarin. Kita hari ini masuk ke bab kalor dan perpindahan kalor. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang fluida dinamis. Di mana di fluida dinamis kita kemarin ada masuk tentang hukum probabilitas dan asas bersamaan. Ya. Nah, baik, untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran materi suhu dan kalor. Kira-kira kalian penasaran nggak lihat yang di depan ini? Penasaran. Ini kira-kira apa ya? Air, ada es, ada air lagi ya. Tapi kalian nggak tahu ini air apa ya? Ini ada air yang beda di sini cuma es. Baik, sebelum itu kita lihat gambar dulu. Nanti Ibu akan menayangkan dua buah gambar. Nanti kalian bisa menerka-nerka atau mengambil kesimpulan dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan. Ini ada gambar yang pertama. Terus yang kemudian ada gambar yang kedua nih. Nah, ya, ada dua gambar yang Ibu tayangkan, gambar satu dan gambar yang kedua. Nah, Ibu mau tanya ke kalian, perbedaan gambar tersebut apa? Yang pertama gambarnya ngecek suhu pakai alat, terus yang kedua tidak memakai alat. Oke, ada yang lain? Ini yang pertama. Dia mengecek suhu dengan alat. Yang kedua mengecek suhu dengan tangan atau indera perasa. Bisakah indera perasa ini mengecek suhu? Bisa. Kita tahu nggak seberapa tinggi atau rendahnya suhu itu dengan pakai tangan? Gitu ya. Berarti si tangan tadi atau indera perasa kita tadi tidak bisa menjadi sebuah alat ukur yang diberi. Nah, setelah kalian menyimpulkan bahwa ini adalah pengukuran suhu, apa itu suhu sebenarnya? Tahu? Apa itu suhu? Suhu adalah Sudah? Ya, benar. suhu adalah derajat panas suatu benda. Derajat panas suatu benda itu suhu. Ada yang lain? Ada? Derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, derajat panas dinginnya suatu benda. Oke, ada yang lain? Iya, yang dapat diukur dengan termometer boleh, nggak masalah. Yang penting semua itu tahu. Ya, jadi saat pembelajaran tentang suhu dan kalor ini, apa yang ingin Ibu capai? Yang ingin Ibu kepinginnya kalian mencapai apa saat setelah kita pembelajaran tentang suhu ini? Itu ada beberapa capaian yang target Ibu ke kalian. Yang pertama, kalian bisa mengagumi kebesaran Tuhan melalui adanya perbedaan suhu ini. Terus kalian dapat mengamati dengan teliti bagaimana perbedaan suhu. Terus mengikuti mendemonstrasikan, ini nanti ada alat, mungkin kalian sudah tahu ya. Karena kalian sudah di tingkat atas, pasti sudah tahu. Ya, jadi ini bagaimana cara mengecek suhu air ini dengan benda yang ini. Ya, terus menunjukkan alat ukur yang ini apa, yang ini apa, yang ini apa. Ada beberapa alat ukur nanti akan ditampilkan ke kalian. Terus berdiskusi dengan kelompok atau bekerja sama dengan kelompok dengan baik. Ya, jadi untuk tujuannya kalian sudah jelas. Nanti bakal Ibu
nilai kalian juga dengan kognitif, psikomotor, dan pengetahuan. Nanti kalian pengetahuan itu sudah pasti. Terus cara bekerja dalam kelompok bagaimana. Terus jujur enggaknya nanti bakal dibagi. Jadi bekerja dengan baik nantinya. Baik, untuk sekarang kita akan melakukan tes dulu sedikit untuk kerjakan. Baik, untuk pretest ini adalah pengetahuan awal apa yang kalian tahu tentang suhu. Mungkin kalian sudah pernah browsing atau sudah ada pernah mengingat pembelajaran yang lalu. Apa itu suhu? Jadi sekarang saya nggak memeriksa pretest ini dulu untuk menguatkan materi kita. Kita akan menonton satu video. Ini adalah video pembelajaran IPA materi ya. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang suhu dan termometer. Pada bagian kedua akibat dari perubahan suhu yang berkaitan dengan pemuaian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering mendengar kata suhu kan? Pernahkah kalian bertanya-tanya, pada suhu berapakah air mendidih? Pada suhu berapakah air membeku? Pada suhu berapakah orang dapat dikatakan demam? Apa sih sebenarnya suhu itu? Lalu, bagaimanakah mengetahui suhu benda? Meletakkan tangan pada suatu benda merupakan salah satu cara untuk mengetahui suhu benda tersebut. Tangan merupakan salah satunya. Mari kita lakukan percobaan berikut. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah menggunakan tempat kerja pada 5 menit. Selanjutnya, langkah pertama, siapkan 3 buah ember atau wadah yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Lalu, letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu ke cairan tersebut. Jadi sudah terjawab beberapa. Jadi sekarang setelah kalian lihat itu ada yang mengganjal nggak di pikiran kalian? Bagaimana seandainya kita mau mencelup? Misalnya kan ada 3 nih. Ini ada air panas, ada es, ada air biasa. Nah, kita masukkan tangan kita ke dalam, kan kita punya 2 tangan nih. Tangan kita masukkan ke dalam, yang satu ke es, yang satu ke air hangat atau air panas. Nah, terus kedua tangan kita celupkan sekalian ke dalam air biasa. Pastinya ada terjadi perbedaan rasa antara kiri dan kanan. Coba kalian timbulkan pertanyaan apa sebanyak-banyaknya. Nanti biar kalian diskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Ada yang mau bertanya? Ibu, kalau bisa yang pada air yang bisa lakukan, kita pertama dari dulu air panas sama air es, lalu kan ke air biasa. Itu ada terjadinya perubahan suhu atau gimana? Kita kan belum mencoba nih kan? Nah, lebih baik kita mencoba, terus kita pastikan sendiri bagaimana rasanya, perbedaan antara tangan kanan dan tangan kiri saat dicelupkan ke dalam air biasa. Nah, sekarang ibu minta ke kalian buat kelompok 4. Satu orang dari kalian
beda. Rasanya gimana? Yang panas itu kalau dicelupkan ke air biasa rasanya tuh lebih cepat hilang daripada yang dingin. Kalau yang dingin, Maksudnya suhunya lebih tinggi ya. Terus ini air apa? Apa yang dirasa? Yang sebelah sini masih tetap panas. Masih tetap panas atau udah netral seperti air? Udah netral yang ini? Masih dingin. Cara kita melihat suhu air tersebut. Pakai termometer, alat ukur suhu. Jadi kita sudah tahu ya, kalau termometer itu adalah alat pengukur suhu. Nah, kalau kalian sudah tahu termometer itu adalah alat pengukur suhu. Kalian tahu nggak macam-macam termometer? Pernah lihat semua termometer? Kalian tahu ini termometer apa? Mengukur suhu badan. Yang ini. Nah, yang ini untuk mengukur suhu badan. Terus kalau yang ini ini termometer juga, tapi ini namanya termometer laboratorium. Nah, isinya apa? Air lah. Kenapa dipilih air raksa? Kenapa dipilih air raksa? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita simpulkan ya. Kenapa air raksa yang dipilih? Ada kan kalau termometer zat cair ini ada yang isinya air raksa, ada yang isinya alkohol. Itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Nah, yang ini pernah lihat? Ini punya COVID dulu. Punya COVID dulu. Nah, yang ini mungkin ini nggak bisa lagi nih, karena sudah lama nggak kepakai. Ini adalah termometer inframerah. Kita bisa mengetahui suhu seseorang tanpa menyentuhnya. Dulu kan waktu COVID kita nggak boleh kena sama orang ya. Kontak langsung. Jadi untuk mengukur suhu badan orang yang kita ingin berinteraksi itu harus menggunakan termometer inframerah. Nanti kedepannya kita bakal baru ya, nanti bentar lagi ibu bagikan LKPD-nya biar kalian bisa mengukur suhu air yang ada di kalian. Sebelum kita belajar tentang konversi satuan suhu. Dan silakan dibuka LKPD dan juga bahan ajarnya. Jadi nanti bakal dapat atau kalian bakal ketemu jawabannya di bahan ajar dan LKPD. Bisa lihat, bisa ya. Mana ya panas?
coba tadi. Jadi silakan tulis kesimpulannya di LKPD kalian masing-masing. Terus setelah kalian tuliskan LKPD-nya, nanti LKPD-nya kumpulkan sama ibu. Kita lanjutkan untuk skala beberapa termometer. Mau pelajari tentang konversi satuan di beberapa skala termometer ya. Silakan tulis kesimpulannya, terus kumpulkan sama ibu. Jangan lupa tulis nama di LKPD-nya masing-masing. Itu untuk suhu, baru untuk suhu ya. Nah, baru untuk mengukur suhu dengan berapa suhu dari beberapa objek yang diukur. Tempat-tempatnya kalian sudah mengamati, sudah menarik kesimpulan. Yang pertama dari apa yang kalian lihat di video tadi, terus dari hasil percobaan yang kalian lakukan masing-masing, ibu sudah membaca kesimpulan kalian. Terus sekarang kita bakal belajar atau masuk ke konversi satuan dari beberapa jenis termometer. Di sini ada Celsius, ada Nah, masing-masing termometer ini kalau di Indonesia itu kita sudah lumrah dengan Celsius. Sudah lumrah dengan Celsius. Tapi kalau satuan suhu internasionalnya itu adalah Kelvin. Nah, masalahnya seandainya kita mengukur dengan Celsius tapi diminta dengan Kelvin, itu caranya bagaimana? Ya, itulah yang dinamakan dengan konversi satuan dari beberapa termometer. Nah, gimana caranya? Nah, masing-masing si termometer ini itu ada titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas Celsius atau titik didih Celsius berapa? 0 titik didih. Titik didih 100. Titik beku 0. Kalau reamer titik didihnya berapa? 80. Titik bekunya 80. Fahrenheit 32. Kalau ini 273. Nah, di bahan ajar itu ibu sudah menerapkan atau sudah mencantumkan bagaimana saat Celsius diketahui, Fahrenheit-nya belum diketahui. Sudah ada rumusnya di situ? Sudah. Kalau sudah ada, itu bisa kalian baca, kalian pahami. Yang tidak mengerti boleh kalian tanyakan. Silakan mengerti. Misalkan yang di Celsius tuh nggak ada yang di Celsius, cuma ada yang di reamernya aja. Terus berarti si reamer nggak ada, si reamer kan nggak ada untuk diri sendiri, kan udah di sini. Ini dimengerti dulu, yang tidak paham boleh ditanyakan. Terus mungkin kalian bisa menyelesaikannya sama-sama di dalam kelompok kalian.
yang ditanyakan ini Celsius nggak diketahui nih. Iya. Nah, reamernya yang diketahui. Jadi Celsius sama dengan 5/4 kali dengan berapa si reamer tadi diketahui. Nah, sekarang kalau misalnya si Celsius yang diketahui, reamer yang ditanyakan. Jadi reamer sama dengan 4/5 dikali dengan berapa derajat Celsius tadi yang diketahui. Kalikan dengan ini 4/5 kali dengan derajat Celsius. Begitu juga dengan yang lain. Bu, kenapa yang Kelvin enggak, Bu? Kelvin dengan Celsius kok enggak, Bu? Kenapa? Karena derajatnya sama skalanya sama 5. Ya kan? Nah, makanya si Kelvin dan Celsius itu dijumlahkan nggak ada skalanya 5/4 kan kan 9/. Kenapa? Karena 5/5 sama dengan 1. Makanya ada tulisan kalian masing-masing di kelompok untuk menyelesaikan konversi satuannya. Ya, jadi Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 orang untuk ke papan tulis untuk menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan tadi, baik rumusnya, terus cara kerjanya bagaimana, cara mengkonversikannya bagaimana, nanti dijelaskan di papan tulis. 1 orang, atau kalau nggak berani berdua juga boleh, ada yang kawan di 1 orang sendiri. Ya kan ada tugas tadi kan, sudah diajarkan juga bagaimana cara mengkonversi satu satuan. Sudah. Ayo, kelompok sama dulu, ibu nggak tunjuk duluan. Atau kalau lama sekali nanti nggak kalian tunjuk, ibu tunjuk kaliannya. Menunjukkan diri terus. Uji diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kami adalah mengkonversikan Reamer ke Celsius dengan mengkonversikan Celsius ke Fahrenheit. Dijelaskan sedikit. Jadi soal yang pertama adalah mengkonversikan Reamer ke Celsius. Yang diketahui adalah 14 Reamer. Untuk mencari Celsius, rumusnya adalah derajat Celsius sama dengan 5/4 dikali dengan R. 5/4 R-nya adalah 14, jadi 14 dikali dengan 5 adalah 70. Kemudian dibagi dengan 4, hasilnya adalah 17,5 derajat Celsius.
Yang kedua adalah mengkonversikan Celsius ke Fahrenheit. Untuk mencari Fahrenheit pada Celsius rumusnya adalah 9/5 kali dengan C tambah dengan 32. C ini adalah nilai dari 45 ini. 45 dikali 9 adalah 405 per 5 ditambah dengan 32. 405 dibagi dengan 5 adalah 81. Kemudian ditambahkan dengan 32 hasilnya 113 Fahrenheit. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu itu apa? Termometer. Termometer itu dibagi-bagi lagi, ya kan? Ada termometer klinis, ada termometer dinding, ada termometer maksimum, ada termometer laboratorium, industri, ya. Nah, terus apa lagi yang dapat kita simpulkan hari ini? Cara mengkonversikan skala dari satuan termometer ini ke satuan termometer yang lain. Ya. Nah, untuk lebih afdolnya, saya mau lihat hasil dari diskusi kalian berupa tadi kan kita sudah pretest. Sekarang tolong dijawab post testnya. Otomatis kalau sudah ada pretest, ada post test. Yang penting 300 Kalau sudah boleh disebutkan. Orang sudah kalian kerjakan tadi kan? Iya. Oke. Jadi jangan lupa untuk besok kita bakal masuk ke pemuaian. Nanti kalian boleh lihat buku masing-masing di rumah, melihat referensi di internet juga boleh tentang pemuaian. Besok timbulkan pertanyaan-pertanyaan apa saja biar yang lain ini bisa mengemukakan gagasannya masing-masing, ya. Jadi selesai untuk hari ini saya bagikan tugas rumah biar jangan terlupa ya yang sudah kita belajar hari ini. Ini tugas rumah kalian kerjakan, besok akan ditagi yang sudah kalian kerjakan di rumah. Ini sebagian dari tanggung jawab kalian ya. Baik, untuk memberkati pembelajaran kita hari ini, silakan Cecil memimpin doa. Doa dimulai. Silakan pulang ke rumahnya masing-masing, jangan berkeliaran ke tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.